Bapak kalau misalkan ngelihat kayak kritik-kritik dari orang-orang, terus juga asumsi-asumsi dan segala macamnya, how do you deal with it, Pak? Gini, how do I deal with it? Ini adalah sesuatu yang kita jalani jadi pengalaman. Oke. Jadi nggak bisa dadakan. Jadi kalau misalnya Putri ada teman-teman usia 20-an gitu ya. Iya. Ini generasi Z kita nih. Iya. Kemudian ketika mulai dengan kritik pasti di awal merasa nggak nyaman. Iya, betul. Pasti kemudian kadang-kadang salah komen di Twitter. Kemudian diserbu dengan segala macam. Iya. Dan nah, tapi gini, itu dibiasakan untuk mendengar kritik, dibiasakan dengar komentar orang, itu jadi harus dibiasakan. Oke. Nah, saya cerita dulu ya. Iya. Teman kuliah nih. Iya. Gimana, saya kalau ulang tahun dulu. Kuliah nih ya Pak? Teman kuliah. Saya itu minta teman-teman untuk menuliskan hadiah ulang tahun dalam bentuk surat. Oke. Suratnya isinya kritik. Dalam amplop yang ditutup nggak usah kasih nama. Oh, oke, menarik. Dan ada beberapa teman saya itu tetap menulis namanya dia. tetap tulis namanya dengan rajin gitu tulisnya itu. Dan penuh surat dianterin ke rumah. Bener itu. Pada waktu itu kan masih belum ada email sama WA ya. Betul. Jadi pakai surat. Terus bahkan ketika sudah ada email, waktu itu masih Hotmail. Saya bikin akun Hotmail yang saya loginnya saya kasih kepada teman-teman semua. Write it. Tulis criticism to me. Dan pakai login yang saya kasih. Sehingga mereka bisa nulis tanpa beban sampai sama sekali. Apapun dikatakan. Kenapa? Ya tidak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Yang kita butuhkan itu berkaca. Memang kalau berkaca terus kita ketemu dengan yang kita suka semua, enggak lah. Ini kurang rapi, ini kurang benar. Cuman kan kita sendiri yang nyimpulkan. Karena kita lihat di kaca kan. Sekarang saya minta tolong teman-teman saya jadi kaca. Tell me what is wrong with me. Tell me what is not right. Tell me what need to be corrected. Dan ketika itu diungkapkan, dikatakan, teman saya akhirnya nggak usah lagi pakai menyembunyikan identitas dia, ditulis aja namanya. Nah, kenapa? Ya karena dia merasa bahwa kalau saya ngomong sama Anies ternyata Anies nggak marah kok gitu. So what's the big deal? Nah, jadi itu saya kerjakan zaman kuliah dulu. Wow, oke. Benar-benar saya kerjakan. Itu teman yang saya yang menuliskan langsung itu namanya Bimo Nugroho. Bemo Sukunarto Nugroho. Beliau dulu aktivis mahasiswa, pernah ditahan di Medan, kemudian sempat menjadi KPI, udah meninggal berapa tahun yang lalu. Good friend of mine. Itu ditulis sama dia beneran 2 halaman, 3 halaman tuh. Oh iya Pak? Kritik isinya. Banyak juga ya Pak kritiknya. Tebel. Nah, tapi sekarang kita ada Twitter. Iya, sekarang kita ada sosial media. Dimana kita tidak bisa memfilter juga kan Pak? Satu nggak bisa filter dan kemudian siapa saja bisa komentar. Betul. Tapi kan kalau ya kebetulan seperti Putri, Anies itu orang kenal banyak. Enggak lah Pak, Bapak lebih. Enggak ya Putri sama lah, kita orang kenal banyak. Tapi kan bagi banyak orang kan yang dia kenal barangkali circle pergaulan keseharian, circle kuliah, circle teman sekolah gitu. Betul. Tapi tetap aja mereka itu connected, bisa memberikan feedback. Dan komen-komen yang diberikan itu sebetulnya kesempatan untuk kita improve, memperbaiki diri terus. Jadi kalau dengar ada komentar itu relax, nggak ada yang sempurna. Betul. Dan bagian kita terus-menerus memperbaiki gitu aja. Tapi kan Pak, kalau itu kan kritik. Tapi kalau misalkan kayak hoax atau yang kayak justru bukan kritik yang membangun tapi malah menjelek-jelekan, itu udah bodo amat ya Pak? Gini, apalagi kalau hoax. Kalau hoax tuh saya malah bilang gini, kesian ya harus bikin hoax untuk kritik gitu. Kan kalau kritik pakai fakta, oke, ya bisa diterima Pak. Bukan hanya bisa diterima, bisa diimprove. Berarti kan memang ada sesuatu yang mungkin nggak pas. Betul. Tapi kalau diciptakan hoax, misalnya gini, kalimatnya lengkap, dipotong, terus potongannya dipakai untuk menjatuhkan. Betul. Ya kalau gitu berarti dia ngakuin kalau lengkap nggak bisa dijatuhin kan gitu. Karena itu harus dipotong.
harus dipotong sehingga bisa untuk menjelekkan. Kalau didengerin lengkap, ternyata bagus-bagus aja. Ya, itu terima kasih. Itu kan sebetulnya pengakuan implisit. Sampai dia harus ngurangin konten untuk menjatuhkan. Jadi selalu lihat di posisi positif. Dan sekarang menurut saya kita jangan habiskan waktu lihat itu. Tidak akan pernah selesai. Betul. Orang yang akan teman-teman ngomongin negatif nggak akan pernah selesai. Bagian kita itu, what can we do? Apa yang kita bisa kerjakan? What can you make? Apa yang bisa dibikin? Apa yang bisa dikaryakan? Gitu aja. Dan itu lebih penting daripada. Nah, cuman kecenderungan kita nih. Kalau ada 10 komentar, 2 negatif, 8 positif, yang dipikirin yang 2. Betul. Oke? Yang 8 enggak. Lagi gimana? Lupa. Sama. Kadang-kadang kita masuk kelas juga gitu. Kalau ada guru masuk kelas, yang disebut nama yang nakal. Yang berprestasi nggak disebut. Jadi ketika masuk, ayo isi anu, ada nggak gitu. Yang disebut yang bermasalah. Nah, jadi saya lihat kitanya sendiri perlu jaga agar fokus kita itu di yang positif. Kalau di yang positif, supaya oke. Itu nggak gampang loh. Iya, itu nggak gampang, Pak. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Tapi it's doable. It's doable. Dan itu lewat apa? Practice. Latihan ya, Pak. Latihan berkali-kali terus gitu. Setelah dijalani, akhirnya jadi biasa.